Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Rahman Hakim dengan NIM 211FI03096. Di dalam video ini saya akan mempraktikkan mengenai tugas mata kuliah pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan materi personal hygiene yang telah diberikan oleh Ibu Rica Novrianti, SK Nurse MPH. Mari kita simak video selengkapnya. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan Pak, saya Rifki Rahman Hakim, saya sebagai Bapak. Ini saya akan bertugas dari pukul 7 pagi sampai jam 2 siang nanti. Apakah benar dengan Bapak Fajar Abdul Hasibuan? Boleh disebutkan umurnya? 20. Asal dari mana ya Pak? Sebelum itu saya akan mencocokkan terlebih dahulu identitas yang tadi disebutkan Bapak dengan gelang yang ada di tangan Bapak. Fajar Abdul Hasibuan, umur 20 tahun, asal Tasikmalaya. Baiklah, sudah cocok. Kedatangan saya ke sini yaitu akan melakukan beberapa tindakan, diantaranya memandikan Bapak di atas kasur, kemudian merawat mulut Bapak, yang selanjutnya yaitu merawat gigi Bapak, yang selanjutnya yaitu merawat kuku Bapak, dan yang terakhir yaitu merawat alat kelamin Bapak, dengan tujuan supaya Bapak lebih terasa nyaman lagi, lebih segar lagi. Maka dari itu yang saya akan lakukan yaitu melakukan tindakan yang pertama, yaitu memandikan Bapak di atas kasur. Apakah Bapak sudah siap? Sudah bersedia? Siap Pak. Maka dari itu kedepannya lebih kerjasama ya Pak. Untuk yang pertama, kita akan melakukan tindakan memandikan pasien di atas kasur. Tujuannya untuk memenuhi personal hygiene dan dengan memandikan pasien. Sebelum itu kita harus mempersiapkan alat-alat terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada baki yang berisi 2 kom yang berisi air hangat, kemudian 3 kantong pencuci, kemudian 2 handuk. Yang selanjutnya yaitu alas meja, sabun dan tempatnya, kamper spiritus dan dedak atau talak, kemudian peralatan untuk menggosok gigi, kemudian pakaian bersih, selanjutnya yaitu sisir dan botol berisi air untuk membilas sesudah BAB atau BAK, kemudian kertas kloset, kemudian selimut mandi, dan yang terakhir yaitu tempat pakaian kotor. Yang harus kita lakukan kemudian yaitu persiapan pada pasien, yaitu memberi pasien tentang tindakan yang akan dilakukan. Kemudian kita sebelum melanjutkan praktek, kita harus mempersiapkan lingkungannya terlebih dahulu, seperti menutup pintu, memasang tabir dan tirai. Apabila sudah selesai dengan persiapan pasien dan lingkungannya, yang pertama kita jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu supaya tangan kita terhindar dari bakteri dan beberapa kotoran lainnya. Yang kedua yaitu menutup selimut pada bagian kaki tempat tidur supaya pasiennya nyaman. Yang ketiga yaitu membantu pasien menyikat gigi. Dan yang keempat yaitu menawarkan pasien apabila ingin BAB atau BAK. Kemudian yaitu mencuci muka pasien, yaitu dengan cara handuknya di bagian atas dibentangkan di bawah kepala. Kemudian membersihkan mata tanpa menggunakan sabun. Yang selanjutnya yaitu mencuci muka dan telinga dengan washab. Yang selanjutnya juga jangan lupa supaya bersih dan terhindar dari kotoran. Kemudian jangan lupa untuk mengeringkannya dengan handuk atas. Yang selanjutnya itu mencuci lengan. Apabila kita berada di sebelah kanan pasien, maka kita harus lakukan
terlebih dahulu kepada bagian lengan yang jauh dari jangkauan kita. Yang selanjutnya yaitu yang akan dilakukan yaitu pakaian bagian atas ditanggalkan, kemudian handuk atas dibentangkan memanjang di sisi kanan dan handuk bawah di sisi kiri sehingga menutup. Kemudian mencuci lengan dan ketiak membilas minimum 3 kali, yaitu dengan cara mencucinya satu arah supaya kotorannya tidak menyebar. Selanjutnya yaitu mengeringkan dengan handuk bagian atas. Untuk selanjutnya yaitu mencuci pada bagian dada dan perut. Kedua lengan dikeataskan dan di samping kepala. Yang selanjutnya yaitu merubah letak kedua handuk sehingga leher dan dada dan perut dapat dicuci. Kemudian mencuci leher, dada, dan perut, kemudian mengeringkannya dengan handuk bagian atas. Yang selanjutnya yaitu apabila pasien ingin diberi bedak atau ingin menggunakan lotion supaya lebih lembut lagi, maka kita jangan lupa untuk memberikannya bedak atau lotion. Kemudian yaitu mencuci bagian punggung, yaitu menutup bagian depan dengan handuk bagian bawah. Kemudian menanggalkan celana dalam. Yang selanjutnya yaitu menganjurkan pasien miring ke kiri supaya kita membersihkannya dapat dengan mudah. Kemudian yaitu membenamkan handuk di bagian punggung. Yang selanjutnya yaitu mencuci punggung dengan wasap. Yang selanjutnya apabila sudah mencuci punggung dengan wasap, yaitu mencuci paha dan bokong dengan wasap. Kemudian jangan lupa untuk mengeringkannya dengan handuk atas, paha dan bokong dengan handuk bawah. Kemudian menggosok kamper spiritus dan memberi bedak tipis-tipis. Yang selanjutnya yaitu mengenakan pakaian yang baru. Yang selanjutnya yaitu mencuci paha dan kaki, yang dilakukan dengan cara membentangkan handuk atas menutupi bag bawah, kemudian handuk bawah memanjang di bawah kaki. Yang selanjutnya mencuci dengan kantong pencuci atas. Lalu jangan lupa untuk mengeringkannya dengan handuk bawah. Yang selanjutnya yaitu mencuci bagian bawah depan, menanggalkan pakaian bagian bawah, kemudian handuk bawah melintang di bawah bokong separuh menutupi bagian atas. Lalu mencuci bagian bawah dengan wasap. Lalu mengeringkannya dengan handuk bagian bawah. Lalu mengenakan pakaian bawah seperti celana. Kemudian jangan lupa kita untuk membereskan rambutnya dengan sisir. Kemudian setelah itu kita jangan lupa untuk membereskan peralatannya kembali dan jangan lupa mencuci tangan kembali setelah melakukan tindakan. Kemudian evaluasinya yaitu menanyakan kepada pasien bagaimana perasaannya setelah dilakukan proses memandikan pasien. Untuk tindakan yang kedua yaitu merawat mulut pasien. Sebelum melakukan tindakan praktek, kita terlebih dahulu harus mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu, seperti larutan garam, dippers, pinset, sudip lidah, borak, gliserin, bengkok, dan pengalas dagu. Sebelum melakukan tindakan, kita harus mempersiapkan pasien terlebih dahulu, seperti memberitahu pasien tentang tindakan yang akan dilakukan. Kemudian persiapan lingkungannya seperti mengatur ruangan atau tempat yang nyaman dan aman. Baik, kita lakukan pelaksanaannya setelah persiapan sudah selesai. Yang pertama yaitu alat-alat didekatkan pada pasien. Kemudian jangan lupa perawat harus mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian memasang pengalas di bawah dagu pasien, kemudian mengambil dippers dengan pinset dan dibasahi dengan air garam. Kemudian menekan lidah dengan sudip sehingga mulut dibuka supaya dapat memudahkannya membersihkannya. Kemudian mula-mula dibersihkan gusi
dan lidah, kemudian dinding dalam yang terakhir gigi dan bibir. Kemudian mulut dikeringkan dengan diulas dengan borak gliserin untuk mencegah kekeringan dan pecah. Kemudian bengkok dan pengalas diangkat. Kemudian jangan lupa kita untuk membereskan peralatannya kembali dan jangan lupa untuk mencuci tangan kembali. Apabila sudah selesai, tanyakan kepada pasien bagaimana perasaan setelah dilakukan merawat mulut pasien. Baik Pak, proses selanjutnya saya akan melakukan merawat gigi Bapak dengan cara menyikat gigi dengan pasta gigi. Apakah Bapak sudah bersedia? Saya akan menutupi bagian atas supaya tidak kena basah pakaiannya. Apa untuk berkumur-kumur? Baiklah, untuk proses selanjutnya saya akan merawat kuku Bapak dengan cara memotong kuku supaya terhindar dari berbagai penyakit dan kuman ya Pak. Sudah siap Pak? Ya. Saya akan terlebih dahulu memposisikan Bapak sebelumnya. Kemudian tangan Bapak direndam di air hangat supaya kulitnya lunak. Maksudnya kukunya lunak. Untuk sekarang kita keringkan. Kemudian kita keringkan dengan handuk. Langsung saja kita potong kukunya. Kita rapikan kukunya supaya rapi. Kemudian dibilas dengan kapas yang diberi alkohol atau disebut kapas alkohol. Saya akan membereskan kembali alat-alat, bisa Pak untuk tidur kembali. Untuk tindakan yang terakhir, kita akan melakukan membersihkan genitalia pada pasien.
kebetulan pasien saya yaitu cowok atau pria, maka kita harus mempersiapkannya terlebih dahulu alat-alatnya, seperti kapas direndam dengan NaCl atau sublimat, kemudian bengkok, pispot, peralatan yang diperlukan lainnya, sarung tangan steril, tisu, celana dalam, pot, botol berisi air hangat, kemudian yang terakhir obat bila dibutuhkan atau bila ada. Tindakan yang pertama, kita jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu supaya tangan kita bersih dari kotoran. Kemudian alas dan selimut dipasang. Yang selanjutnya, pakaian pasien di bagian bawah dikeataskan atau dibuka terlebih dahulu. Lebih baiknya kita dibuka terlebih dahulu supaya lebih leluasa untuk membersihkannya, supaya celana itu tidak kotor. Kemudian kita atur posisi pasien, kemudian memakai sarung tangan, dan kemudian membersihkan genitalia dengan memegang penis dengan tangan kiri, sementara tangan kanan itu untuk memegang kapas sublimat atau NaCl. Kemudian itu membersihkan gland penis dari ujung ke arah bawah dengan cara memutar. Bagi pasien yang belum disunat, tarik prepucium ke arah gland. Kemudian bersihkan batang penis dari atas ke bawah. Kemudian bersihkan skrotum dari atas ke bawah mengarah ke rektum. Kemudian pasang pot di bawah bokong, lalu basuh daerah genitalia dengan air hangat. Lalu keringkan dengan tisu sekitar genitalia, taruh di bengkok. Kemudian oleskan obat bila ada luka daerah genitalia dan pakaian celana. Pispot diangkat, pengalas dan selimut. Kemudian lepaskan sarung tangan steril. Kemudian merapikan pasien dan posisikan pasien kembali. Posisikan pasien ke tempat yang awal supaya pasien lebih nyaman lagi. Kemudian membereskan peralatan, lalu mencuci tangan. Kemudian evaluasinya itu tanyakan keadaan dan kenyamanan pada pasien setelah melakukan tindakan, lalu observasi keadaan pasien, catat tindakan yang dilakukan dan hasilnya. Baik Pak, proses beberapa tindakan sudah kita lakukan. Apakah Bapak sudah berasa nyaman? Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Nyaman ya Pak? Segar? Apakah ada perlu bantuan lain? Apa ada perlu yang ditanyakan? Tidak ada. Baik Pak, kalau tidak ada, saya akan kembali ke ruangan nurse station. Saya akan kembali pada pukul 2 siang yang akan melakukan pemberian obat kepada Bapak. Baik Pak, kalau ada perlu bantuan atau ada yang ditanyakan, pencet saja tombolnya. Apabila ada perlu bantuan, nanti saya atau beberapa rekan saya akan datang ke sini untuk kembali lagi. Untuk itu saya izin pamit ya Pak. Semoga Bapak sehat-sehat selalu, diberikan kesehatan dan cepat sembuh. Selamat beristirahat dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.